Kehidupan merana tikus-tikus laboratorium. Setelah kita berkenalan dengan pikiran dan dengan bagaimana kita sesungguhnya tahu tentangnya, kita bisa kembali pada pertanyaan, apakah binatang-binatang lain memiliki pikiran? Sebagian binatang, seperti anjing, pasti lulus versi modifikasi uji Turing. Ketika manusia berusaha menentukan apakah sebuah entitas sadar yang biasanya kita cari bukanlah kemampuan matematik atau daya ingat yang bagus, melainkan kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan emosional dengan kita. Orang terkadang mengembangkan ikatan emosional yang mendalam dengan jimat-jimat seperti senjata, mobil, dan bahkan pakaian dalam. Tetapi ikatan-ikatan ini hanya sepihak dan tidak pernah berkembang menjadi hubungan. Fakta bahwa anjing bisa menjadi pihak dalam hubungan emosional dengan manusia meyakinkan sebagian besar pemilik anjing bahwa anjing bukan otomata tanpa pikiran. Tetapi ini tidak akan memuaskan kalangan skeptis yang menyatakan bahwa emosi adalah algoritma dan bahwa tak ada algoritma yang sudah diketahui membutuhkan kesadaran untuk bisa berfungsi. Kapanpun seekor binatang menunjukkan perilaku emosional yang rumit, kita tidak bisa membuktikan bahwa itu bukan hasil dari algoritma yang sangat canggih tetapi tidak sadar. Argumentasi ini tentu saja bisa diterapkan juga pada manusia. Segala hal yang dilakukan manusia, termasuk melaporkan keadaan yang diduga sebagai keadaan sadar, secara teoretis bisa merupakan kerja algoritma tidak sadar. Dalam hal manusia, bagaimanapun kita berasumsi bahwa kapanpun seseorang melaporkan bahwa dia sadar, kita bisa mempercayainya. Berdasarkan asumsi minimal ini, kita kini bisa mengidentifikasi jejak kesadaran otak yang bisa digunakan secara sistematis untuk membedakan keadaan sadar dan keadaan tidak sadar pada manusia. Namun, karena otak binatang juga memiliki kesamaan fitur dengan otak manusia, dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang jejak-jejak kesadaran, kita mungkin bisa menggunakannya untuk menentukan apakah dan kapan binatang sadar. Jika otak seekor anjing menunjukkan pola-pola yang serupa dengan pola-pola pada otak manusia, ini akan memberi bukti kuat bahwa anjing memang sadar. Pengujian awal terhadap kera dan tikus menunjukkan bahwa paling tidak otak kera dan tikus benar-benar menunjukkan jejak-jejak kesadaran. Namun, mengingat perbedaan antara otak binatang dan otak manusia, dan mengingat bahwa kita masih jauh dari kemampuan menggambarkan semua rahasia kesadaran, maka
pengembangan pengujian tepat yang dapat memuaskan kalangan skeptis mungkin butuh waktu puluhan tahun lagi. Siapa yang harus menanggung tugas pembuktian itu untuk sementara? Apakah kita memandang anjing sebagai mesin tanpa pikiran sampai terbukti sebaliknya? Atau apakah kita memperlakukan anjing-anjing sebagai makhluk sadar selama belum ada orang yang bisa menyodorkan bukti tandingan yang meyakinkan? Pada 7 Juli 2012, para ahli terkemuka di bidang neurobiologi dan sains kognitif berkumpul di University of Cambridge dan menandatangani deklarasi Cambridge tentang kesadaran yang menyatakan bukti konvergen menunjukkan bahwa binatang-binatang non-manusia memiliki substrata keadaan sadar secara neuroanatomis, neurokimiawi, dan neuropsikologis beserta kapasitas untuk perilaku sengaja. Konsekuensinya, kekuatan bukti itu menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik unik substrata neurobiologis yang menghasilkan kesadaran. Binatang-binatang non-manusia, termasuk burung dan banyak makhluk lain seperti gurita, juga memiliki substrata neurologis ini. Deklarasi menahan diri dari pernyataan bahwa binatang-binatang lain sadar karena kita masih belum punya bukti konkretnya. Namun itu jelas telah memindahkan tugas pembuktian kepada mereka yang berpikir sebaliknya. Merespon angin perubahan di komunitas saintifik itu, pada Mei 2015, Selandia Baru menjadi negara pertama di dunia yang secara legal mengakui binatang sebagai makhluk bernyawa ketika Parlemen Selandia Baru meloloskan amandemen Undang-Undang Kesejahteraan Binatang. Undang-undang itu menegaskan bahwa sekarang wajib mengakui binatang sebagai makhluk bernyawa dan karena itu harus memperhatikan dengan benar kesejahteraan mereka dengan konteks semacam peternakan binatang. Di sebuah negara yang memiliki jumlah domba lebih banyak dari manusia, 30 juta versus 4,5 juta, itu adalah sebuah pernyataan yang sangat signifikan. Provinsi Quebec, Kanada pun sudah meloloskan undang-undang serupa dan beberapa negara lain tampaknya akan segera menyusul. Banyak korporasi bisnis juga mengakui binatang sebagai makhluk bernyawa, walaupun secara paradoks ini sering memapar binatang pada uji-uji laboratorium yang tidak menyenangkan. Misalnya, perusahaan-perusahaan farmasi secara rutin menggunakan tikus sebagai subjek eksperimen dalam pengembangan obat antidepresan. Menurut satu protokol yang sudah digunakan secara luas, Anda menggunakan 400 tikus, Anda menggunakan 100 tikus untuk reliabilitas statistik dan menempatkan setiap tikus ke dalam sebuah tabung gelas berisi air. Tikus-tikus berjuang lagi dan lagi untuk memanjat keluar dari tabung, tak bisa-bisa. Setelah 15 menit, sebagian besar menyerah dan berhenti bergerak. Mereka hanya mengambang di tabung, apatis pada sekelilingnya. Anda kini mengambil 100 tikus, Anda mengambil 100 lagi tikus dan melemparkan mereka masuk, tetapi memancing mereka keluar dari tabung setelah 14 menit, tepat sebelum mereka putus asa. Anda mengiringkan mereka, memberi mereka makan, dan memberi mereka pengujian kecil
dan kemudian melemparkan mereka kembali ke dalam. Kedua kalinya, sebagian besar tikus berjuang selama 20 menit sebelum menyerah. Mengapa ada tambahan 6 menit? Karena memori keberhasilan masa lalu memicu pelepasan suatu aliran biokimiawi dalam otak yang memberi tikus-tikus itu harapan dan menunda putus asa. Kalau saja kita bisa mengisolasi aliran biokimiawi ini, kita bisa menggunakannya sebagai antidepresan bagi manusia. Namun banyak sekali aliran kimia membanjiri otak tikus pada momen tertentu yang manapun. Bagaimana bisa kita menentukan mana yang tepat? Untuk inilah, Anda mengambil kelompok-kelompok tikus lain yang belum pernah berpartisipasi dalam pengujian sebelumnya. Anda menginjeksi setiap kelompok dengan zat kimia tertentu yang Anda curigai sebagai calon antidepresan. Anda melempar tikus-tikus itu ke dalam air. Jika tikus-tikus yang diinjeksi dengan kimia A berjuang hanya 15 menit sebelum depresi, Anda bisa mencoret A dari daftar Anda. Jika tikus yang diinjeksi dengan kimia B terus berjuang selama 20 menit, Anda bisa katakan kepada CEO dan para pemegang saham bahwa Anda baru saja menang jackpot. Kalangan skeptis bisa saja menolak bahwa seluruh deskripsi ini sia-sia untuk memanusiakan tikus. Tikus tidak mengalami harapan dan putus Tikus tidak mengalami harapan dan putus asa. Terkadang tikus bergerak cepat dan kadang mereka diam tenang, tetapi mereka tidak pernah merasakan apapun. Mereka hanya didorong oleh algoritma-algoritma tidak sadar. Bila memang demikian, apa gunanya semua eksperimen ini? Obat-obat psikiatris ditujukan untuk menimbulkan perubahan-perubahan tidak hanya pada perilaku manusia, tetapi lebih dari itu pada perasaan manusia. Ketika para pelanggan pergi ke psikiater dan berkata, "Dokter, beri saya sesuatu yang dapat membuat saya terbebas dari depresi," mereka tidak menginginkan stimulan mekanis yang akan menyebabkan tubuh mereka bergerak tak terkendali flail, tetapi masih merasakan kecemasan. Mereka ingin merasa gembira. Melakukan eksperimen pada tikus bisa membantu korporasi-korporasi mengembangkan pil ajaib itu hanya jika mereka mengandaikan bahwa perilaku tikus disertai emosi-emosi serupa manusia. Dan benar, pengandaian yang umum dalam laboratorium psikiatri.